kita memuji, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, membesarkan namanya. Haleluya. Tangan saudara kekasih. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya.
kasih Bapa, glory, haleluya. Kami mulai ibadah ini dengan kasih kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk menyelamatkan dan menghapus dosa kita. Amin. Mari kita berdiri semuanya saudara kasih. Jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Amin. Yesus jalan kebenaran. Dia Allah yang sempurna. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik. Dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada
keselamatan kekal. Glory haleluya, hey hey, glory haleluya, hey, glory haleluya, hey hey, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, hey, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin saudara. Mari kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Raja dari segala raja di dalam kehidupan kita. Besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Doa firman Tuhan kepada Bapak Yakub Sunandar. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, besar anugerah-Mu ya Tuhan yang melimpah dalam kehidupan pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan, oh boleh
naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup pada pagi hari Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan Haleluya. nama-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami siapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengena dalam kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami boleh menjalankan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya urapan Allah boleh hadir di pagi hari ini Tuhan, boleh mengurapi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya rasa kok kayak kurang kita memuji Tuhan ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari, haleluya. Bersorak-sorai, tinggikan Dia, haleluya. Bangkit serukan nama Yesus, haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama. Lebih girang lagi, lebih semangat lagi, haleluya. Nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Bangkit serukan nama Yesus. Lebih girang lagi, beri semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Dia, sembah Dia. Katakan bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Dia kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Haleluya. Kalahkan semua musuh. Yes. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus, angkat tanganmu. Nama Yesus. Yeah. Nama Yesus. Haleluya. Kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Yes, amin. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Yes, haleluya. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba.
darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah. Amin. Domba, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Udah panas? Udah panas belum? Udah panas? Masih mau muji Tuhan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada. Saudara, gereja kita gereja Pantekosta, saudara. Gereja urapan Roh Kudus. Saya tidak mau api itu mati di gereja ini. Saya mau api itu menyala. Ketika kita memuji Tuhan di atas kepala, tanganmu di atas kepala, tepuk tangan di atas kepala. 1, 2, 3, 4. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis lebih semangat lagi, lebih kira ya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, dalam nama siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Ini baru memuji Tuhan namanya. Amin, saudara. Haleluya. Belum semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Ya. Hari ini kita akan mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Saya rindu saudara bukan datang hanya sekedar beribadah, tetapi benar-benar ibadah kita benar-benar kita rasakan sesuatu dalam memuji, menyembah Tuhan, dalam mendengarkan firman daripada Tuhan. Sehingga saudara pulang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang rindu diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Seperti janji saya minggu kemarin, hari ini kita akan berbicara tentang kehendak Tuhan. Tahukah saudara bahwa gereja Tuhan atau saya dan saudara ada di dalam dua hal ini? Ya. Judulnya adalah kehendaknya versus ya gitu ya. Seizinnya, ya. Nah, yang saya maksudkan adalah ada banyak gereja Tuhan hari ini berbicara dan terus ada dalam seizinnya Tuhan. Dua hal yang sangat berbeda yang Anda harus perhatikan, bahwa sudahkah saya berjalan dalam kehendaknya atau dalam seizinnya, gitu ya saudara ya. Coba kita langsung melihat definisi atau arti kehendak. Yang pertama, dalam terjemahan bahasa Indonesia dinyatakan tentang kehendak itu adalah kemauannya atau keinginannya. Jadi kehendaknya artinya kemauan, keinginan, ya. Itu yang dimaksud dengan kehendak. Ada kata menghendaki, hendaklah, berkehendak, dan selanjutnya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita ada dalam kehendaknya? Langsung saja pada poin yang pertama.
Bagaimana kita bisa tahu kita ada dalam kehendaknya? Saya mempelajari yang pertama, saudara, bahwa orang yang ada dalam kehendaknya itu, perhatikan ya, selalu sesuai dengan firman. Saya ulangi lagi ya. Orang yang ada dalam kehendaknya selalu ada atau berdasarkan firman dan tidak akan pernah bertolak belakang. Jadi gini saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan selalu dasarnya itu firman. Ya. Jadi kalau ada orang berkata Tuhan menghendaki tetapi di luar firman, itu sesat namanya. Saya ulangi lagi ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya yakin tidak ada satu orang pun yang hafal. Ada yang bisa hafal dari Kejadian sampai Wahyu semua ayat, titik koma? Nggak ada. Makanya itu dibuat buku seperti kitab, namanya Alkitab. Ya. Nah di dalamnya berisi firman yang diilhamkan Tuhan kepada hamba-hambanya untuk ditulis. Jadi saya ulangi lagi ya. Ketika orang bertanya begini, Pak, Alkitab itu berisi apa? Alkitab itu berisi ilhaman Tuhan, ilhaman Roh, memakai hamba-hamba Tuhan untuk menulis. Contoh yang pertama, tulisan Allah itu dimulai dari ketika 10 hukum Taurat itu ditulis oleh Musa. Ada tertulis. Nah, sebelumnya itu selalu sifatnya audible. Sifatnya suara. Aku berfirman, itu kita dengar. Tetapi ketika 10 perintah Allah ini penting sekali untuk ditulis supaya mengingat bangsa Israel betapa Tuhan itu memiliki perintah. Ngerti dulu itu saudara ya. Jadi yang ada di tangan saudara yang umurnya udah ribuan tahun itu bukan sembarang kitab. Makanya tidak ada buku yang paling best seller, yang paling laku di dunia, yaitu Alkitab. Karena diterjemahkan oleh begitu banyak bahasa-bahasa di Indonesia. Di Indonesia aja bayangkan sudah diterjemahkan berapa banyak. Ada banyak bahasa daerah pun sudah diterjemahkan. Itu Alkitab. Nah, kembali kepada yang saya mau sampaikan bahwa bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan selalu dasarnya atau tidak keluar dari firman. Itu dulu ya saudara ya. Pak, bagaimana saya bisa tahu kalau saya ada dalam kehendaknya? Lihat firman. Gitu ya. Itu basic yang pertama. Contoh yang pertama. Tidak mungkin Anda berkata saya bisa bercerai sedangkan firman Tuhan berkata tidak boleh bercerai. Ngerti ya? Jadi kalau ada orang berkata saya sedang ada dalam kehendaknya. Apa? Saya sudah bercerai. Itu bohong, saudara. Itu dusta. Itu sesat. Karena Alkitab berkata apa? Coba lihat Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku, sama-sama katakan apa? Sebab aku apa? Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dalam perjanjian lama saja sebenarnya sudah dinyatakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Pertanyaannya begini saudara. Lalu Pak, bagaimana dengan yang mereka sudah bercerai dan kawin lagi? Mereka hidup di dalam apa? Hah? Mereka hidup dalam apa? Kok bisa? Saudara pernah berpikir gitu nggak? Kok bisa Pak? Apa Tuhan berkehendak? Kok mereka masih hidup? Kok mereka masih ketawa-ketawa? Mereka masih hidup enak-enak padahal kawin cerai. Saya mau saudara pagi hari ini mulai berpikir ya. Bisa membedakan saya atau mereka itu sedang ada di dalam jalannya apa. Ya. Selalu
berdasarkan firman. Next. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Karena inilah kehendak Allah. Ini adalah apa? Ini adalah apa? Kok yang lain nggak ngomong? Saudara udah sarapan? Sama. Karena ini adalah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi Tuhan maunya tidak ada tidak ada apa? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Perhatikan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan mempermalukan saudaranya dengan tidak baik dan memberdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Engkau dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar. Ini kehendak Tuhan. Tiap minggu kita berkumpul di tempat ini, yang kita dengar, yang kita mau tahu apa? Kehendak Tuhan. Saudara udah mulai bisa membedakan kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Kehendak Tuhan itu seringkali dan banyak kali bertolak belakang dengan keinginan kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki banyak kali bertentangan dengan keinginan kita. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Saudara percaya enggak? Yesus sendiri hampir-hampir, perhatikan ya yang saya mau ngomong ya, hampir-hampir melawan Tuhan. Yesus. Anda berkata, di mana Pak? Yesus bertentangan dengan Allah Bapa. Hampir miris ketika dia ada di Taman Getsemani. Ketika peluhnya pecah, ketika pembuluh darahnya pecah, dia katakan kepada murid-murid, berdoa, berjaga-jagalah 1 jam saja. Alkitab berkata dia harus bergeser lebih dalam lagi di Taman Getsemani. Dia berlutut karena dia tahu yang dia hadapi adalah sesuatu yang berat, menanggung seluruh dosa manusia. Dia balik, dia lihat murid-murid tertidur. Dia benar-benar seorang diri di Taman Getsemani. Apa doa Yesus? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Enggak mudah, saudara. Kita hidup dalam anugerah, kita seperti biasa-biasa saja. Seringkali kita nggak pernah menghargai kebaikan pengorbanan Yesus dalam diri kita. Padahal dia lakukan itu dengan setengah mati, bahkan mati. Hampir miris. Dia berkata, kalau boleh kehendakmu ini lalu. Yesus pernah alami itu. Bertolak belakang dengan keinginan kita, iya. Makanya firman Tuhan di gereja ini tuh sangat-sangat jujur. Tidak ada ditutup-tutupi. Suka iya, gak suka gak apa-apa. Orang tak
takut sekarang mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Orang gak mau dengar lagi orang khotbah-khotbah seperti ini. Karena khotbah-khotbah yang seperti ini adalah khotbah yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Yang kita mau hidup tenang. Yang kita mau hidup aman-aman. Kehendak Allah itu bagi kita. Next. Banyak kita, perhatikan ya. Saya pisahkan kata-kata ini. Banyak kita mencari kehendaknya, padahal sudah banyak kehendak Tuhan itu ditulis di Betul nggak? Kenapa nggak baca Alkitab? Kenapa nggak dengar firman Tuhan? Mau tahu kehendak Tuhan? Beberapa saat yang lalu saya beberapa kali ikut dalam kelompok tim doa. Suka berdoa, wih mantap. Dan di dalam doa itu ada penyataan-penyataan roh. Saya nggak anti dan saya nggak tentang itu. Awalnya udah bener. Tapi lama-kelamaan muncul yang namanya kesombongan. Karena yang satu berkata, loh kok cuma dia aja yang Tuhan bicara, saya juga dong. Nah ini bahaya ya saudara ya. Hati-hati saudara. Ketika dalam perkumpulan doa lalu ada penyataan berkata, akulah Tuhan. Tuhan mau begini, aku mau begini. Mungkin awal-awalnya tulus, awal-awalnya benar. Tapi ketika kita menyatakan suara Tuhan, lalu ada di dalamnya kesombongan, lama-kelamaan bukan suara Tuhan, itu maunya dewe. Bukan nubuat, tapi lu yang buat. Kenapa? Karena udah daging. Pak doakan saya Pak, Tuhan bicara apa? Nggak usah ngomong, baca firman Tuhan, itu isinya kehendak Tuhan. Katakan amin jemaat GBD Yoran Kebon Baru. Saya tidak katakan pernyataan Tuhan itu salah, enggak. Tuhan bisa pakai Pak Yakub ngomong sama saya, nanti kita akan masuk di poin itu. Tuhan bisa pakai Ibu Eva ngomong sama, bisa, semua itu bisa. Tapi kenapa tidak kita kembali kepada firman yang isinya adalah kehendak daripada Tuhan. Saudara tahu, saking ngerohaninya Bu Eva, pagi-pagi mau kerja ngomongnya begini, Roh Kudus hari ini aku pakai baju apa? Goblok. Roh Kudus hari ini saya naik angkot apa naik gojek? Goblok. Masa begitu aja mesti nanya Tuhan? Kan Tuhan kasih hikmat. Haleluya. Kalau duit gak ada ya udah jalan kaki. Kok gitu aja kok repot? Ya, nomor 2. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Itu dari doa dan puasa. Doa dan puasa. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Katakan amin, saudara. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu jelas. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita dapat mengerti bagaimana, seperti apa, lalu apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Dalam apa? Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang melakukan segala laku kita. Masih suka berdoa? Masih suka berdoa? Bapak terima kasih haleluya. Amin. Dulu di sekolah Alkitab, Bapak Aldo tahu persis yang saya ngomong. Waktu saya tingkat 1, kami makan daging itu cuma seminggu sekali.
Makan daging cuma berapa? Iya, sisanya tempe stabilo. Di Malang itu terkenal dengan tempenya, kok enak. Tapi hampir tiap hari kita dimasakin tempe warnanya stabilo, Bu Eva. Enak. Ya, jadi kita lihat tempe, lihat daging. Haleluya, padahal tempe, saudara. Nah, ketika datang hari Minggu, makanlah daging beneran. Saudara. Nah, saya waktu kelas 1 bodoh-bodoh, ya. Tapi sekarang udah pintar, saudara ya. Waktu kelas 1, saya duduk di tengah-tengah tingkat 2. Wah, saya nggak ngerti, rupanya saya dikerjain. Bro, iya kak, sembahyang. Haleluya, saya sembahyang sungguh-sungguh, saudara. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami makan daging. Berkati, saudara. Haleluya, amin. Wah, saya ngomong amin. Daging saya hilang. Daging saya hilang, saudara. Ya, saya bilang, oh begitu caranya. Gantian, tingkat 2 saya yang panggil. Tingkat 1 sini kamu duduk. Iya kak, duduk, sembahyang. Tuhan ambil, saudara. Nah, ini cuma intermezzo aja, saudara ya. Haleluya, haleluya. Nyatakan melalui doa. Di dalam doa, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, bukan masalah berapa panjang kata-kata yang manis, karena Alkitab mencatat tentang bagaimana cara kita berdoa. Seperti mereka yang berdiri di tengah jalan, berdoa dengan bahasa-bahasa yang indah, supaya untuk dilihat. Betul? Tapi Alkitab berkata, masuk kamar, kunci pintu, berdoa, karena Bapamu tahu apa yang kau doakan. Saudara belum berdoa, Tuhan udah tahu. Makanya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan. Bagaimana mungkin dia tambahkan kalau dia nggak tahu? Tapi carilah dahulu. Nah, cari yang dimaksud ini apa? Hati kita. Saudara datang ke gereja itu udah bagus. Tapi lebih bagus lagi, datang dengan hati yang benar. Kalau hatimu benar, hatimu tulus, Allah akan menambahkan segala sesuatunya. Katakan amin, saudara. Next. Matius 7 ayat 7 dan 8. Saya mau baca, kita baca semua ayat ini bersama-sama. 2, 3. Mintalah maka akan, carilah maka kamu akan, ketoklah maka pintu akan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibuka. Haleluya. Hari ini kita sedang cari Tuhan. Saudara ada di rumah Tuhan sedang apa? Cari Tuhan. Di saat orang yang di luar sana di jam yang sama, di waktu yang sama sedang menyukakan daging mereka. Tuhan aja ketika menciptakan langit dan bumi ada yang namanya dia beristirahat. Hari Minggu jangan kerja, saudara. Hari Minggu jangan buka toko. Pak, pelanggan saya banyak hari Minggu. Percaya nggak Tuhan bisa pindahkan pelanggan Minggu ke hari Senin? Haleluya. Haleluya. Tuhan yang menjadikan kaya susah padamu tidak sia-sia, sudah. Dia yang mengontrol semuanya. Cari, ketok, pintu akan dibukakan. Mencari kehendak Tuhan artinya di dalam diri kita juga ada usaha. Dia tidak serta-merta langsung nih ke kiri ke kanan, enggak. Ada aturannya. Coba saudara bayangkan ya, Tuhan di zaman perjanjian lama itu ada tata cara ibadah. Hanya imam-imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dia harus melewati halaman ruang kudus baru Holy of Holies. Dan di dalam ruang Maha Kudus disitulah Shekinah Allah, kemuliaan Allah dinyatakan ketika pengorbanan korban binatang dicipratkan, dilempar, kena tabut perjanjian. Kalau itu berkenan, kemuliaan Tuhan dan dosa umat Israel diampuni. Tapi ada caranya.
Salah satu cara yang paling unik, misalnya Koko ini imam besar. Dia masuk dengan pakaian imam besar. Itu ada arti rohaninya lagi, saudara. Di depan halaman ada korban bakaran. Harus bakar korban. Ada kolam basuhan. Masuk di ruang kudus. Di dalam ruang kudus ada benda-benda tata cara bagaimana kita bisa masuk lagi ke ruang maha kudus. Di kakinya itu ada tali. Dan di talinya ada bunyi lonceng. Setiap kali dia melangkah, cengkring bunyi. Di luar berkata, masih hidup. Benar. Dia melangkah lagi, cengkring, di luar dengar, masih hidup. Saudara pikir semua imam besar bisa tembus? Enggak. Ketika imam besar ada masalah, ada hal yang dia perbuat di hadapan Tuhan, saudara tahu, ketika dia masuk di ruang maha kudus, mati. Apa fungsi tali? Ketika mereka udah gak dengar lonceng, tali itu narik. Narik apa? Narik tubuh imam besar yang mati. Makanya saya heran kalau saudara melayani setengah-setengah tuh, saya heran. Yang kita layani bukan saya. Yang saudara datangi bukan pendeta. Yang kita datangi Tuhan, Allah semesta alam. Dalam perjanjian lama gak boleh panggil Tuhan sembarangan. Namanya aja dipanggil gak boleh sembarangan, apalagi sikap kita. Ini 2021 loh, udah minggu terakhir, masih aja cara kita seperti ini, nggak berubah-berubah. Iya Pak, Tuhan Yesus kan nggak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya, saya pun nggak berubah, goblok. Persembahan juga nggak berubah ya. Hah? Tuhan Yesus tidak berubah. Jadikan ini gaya hidup setiap hari untuk berjalan dalam kehendaknya. Next. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Saya suka banget nih. Satu tokoh ini namanya Henok. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok, perhatikan baik, bergaul dengan Allah. Sama-sama baca sisanya 2-3. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekarang saya mau tanya, saudara mau diangkat Tuhan gak? Saudara mau diangkat Tuhan? Bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul di sini sekali lagi bukan kita ada di kamar nggak keluar kamar berdoa, enggak. Bahasa Inggris berkata he walk with God. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, dia tetap lakukan aktivitas, dia tetap bekerja, dia berkomunikasi, beraktivitas bebas, tetapi bersama dengan Tuhan. Coba saudara refleksi ya. Ini udah akhir tahun, 2021, Anda berjalan dengan siapa? Berjalan bersama siapa? Andalanmu siapa? Kalau masih berjalan dengan pikiran kehebatanmu, oh saya kan punya ini, saya punya orang ini, berarti Anda belum berjalan dengan Tuhan. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, Anda harus bergaul dengan Tuhan. Next. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Yaitu lewat Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jelas. Bahkan ayat 26 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, yang ketiga ini penting banget, saudara. Bagaimana kita bisa ada dalam rencana Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan? Hidup dalam Roh. Saya mau tanya yuk sama jemaat yuk. Saudara masih punya Roh Kudus gak? Hah? Saudara masih punya Roh Kudus gak?
Saudara masih rasa ada getaran dalam hati ini. Roh yang berbicara, roh yang bekerja, roh yang menguasai hati dan pikiran, sehingga kita berjalan sesuai kehendaknya. Oh Pak, berarti kalau saya penuh Roh Kudus, saya akan terus diberkati ya Pak. Kalau saya penuh Roh Kudus, berarti usaha saya maju terus dong Pak. Saya sehat terus. Begitu? Halo? Sekarang saya mau tanya, saudara, anak Tuhan bisa rugi nggak? Anak Tuhan bisa kehilangan nggak? Coba lihat ayatnya ini. Matius 4 ayat yang pertama. Yuk baca sama-sama ya. Matius pasal 4 ayat pertama. 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk Saudara baca nggak yang saya suruh baca? Mau ulang lagi baca nggak? Yesus, siapa? Siapa? Yesus dibawa roh, R huruf besar itu Roh Kudus, ke padang gurun untuk dicobai. Ngerti nggak saudara? Berarti ini adalah kehendak Tuhan. Saudara jangan pernah berpikir, aduh saya menderita, saya susah, saya kehilangan, saya rugi. Berarti Tuhan gak berkehendak kepada saya. Siapa bilang? Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun susah, walaupun menderita, saudara tahun ini saya kehilangan istri, saudara. Mungkin saudara juga sedang kehilangan anak, suami, orang tua, saya nggak tahu. Kehilangan itu nggak enak. Tapi kalau itu terjadi, percayalah, Tuhan berkehendak dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan yang indah. Ada kehendak Tuhan yang berlaku dalam diri kita. Dan itu seringkali bertolak belakang. Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Roh Kudus memimpin kita, tetapi seringkali dia pimpin kita masuk ke lembah yang kita tidak inginkan. Mazmur 23 terjemahan lama berkata, ada dalam bayang-bayang maut. Masuk bayang-bayang maut, masuk lembah yang kelam. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah patung, konsekuensinya mereka dilempar ke dapur api yang dipanaskan 7 kali. Algojo yang melemparkan mati saking panasnya. Tapi Anda dengar baik yang saya mau ngomong. Ketika mereka ada dalam dapur api, dari 3 orang yang dilempar, tiba-tiba muncul 1 orang seperti anak dewa. Kata firman Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, itulah Yesus. Saudara tahu seringkali Tuhan izinkan masuk dulu. Bukan dalam perjalanan masuk. Kita kan maunya sebelum dilempar, kalau bisa Tuhan tolong jangan panas dulu jangan sakit dulu Tapi ketika kita ada di dalam bayang-bayang maut, oh haleluya, Tuhan ada di sana, saudara. Tuhan muncul dan Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mati, saudara. Daniel pun alami hal yang sama. Maunya ketika dia dilempar ke lubang singa, sebelum masuk dia udah ditolong. Tapi dia harus masuk dulu. Seringkali Tuhan luaskan, kita ada dulu di dalam, baru lihat pertolongan daripada Tuhan. Katakan amin. 2021 kita akan tinggalkan bersama. Kita akan tinggalkan tahun ini. Tapi percayalah, tahun depan, hari depan yang penuh harapan menjadi bagian kita. Kenapa? Kita berjalan sesuai kehendak daripada Tuhan. Katakan amin. Next.
Bagaimana juga kita mengerti kehendak Tuhan? Tuhan memakai sesama, orang-orang di sekitar kita, orang yang ada di dekat kita. Tuhan bisa pakai untuk kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau pemerintah banyak, keselamatan itu ada. Ada pemimpin, ada orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita. Bisa dipakai untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tetapi saudara, orang seperti apa? Ada syaratnya juga, saudara. Ya. Jadi kita nggak sekedar sembarang mendengar apa orang bicara tentang kita. Mereka harus memiliki syarat. Yang pertama, orang itu memiliki karakternya yang baik. Karakter yang saya gembala yang siap untuk ditegur. Saya hamba Tuhan yang siap dan mau orang bicara sama saya. Tetapi saya juga lihat-lihat orang. Kalau yang ngomong orang di pinggir jalan lalu menegur saya, boleh. Boleh masuk kiri, keluar ke kanan. Tapi kalau yang negur Om Yapto, saya bisa merinding. Karena saya tahu orang tua saya. Kalau yang menegur Oma David, saya bisa merinding. Karena saya tahu hidupnya Oma David seperti apa. Saudara ngerti maksudnya ya? Tidak sembarang orang bicara kepada kita, lihat dulu orangnya. Apalagi kalau bukan anak Tuhan. Apalagi dia nggak tahu kenal Tuhan. Lalu mau ngomong sama kita. Wah saudara. Karakter yang benar. Yang kedua, punya tingkat kedewasaan rohani yang tinggi. Betul. Saudara tahu kepala saya ini nggak boleh sembarang orang tumpang tangan. Selain saya adalah gembala, orang yang bisa menumpang tangan bahkan berdoa buat saya mesti punya level rohani yang tinggi. Saya tidak membeda-bedakan, tidak saudara. Ya, tetapi kita tahu berkat itu datang dari mana. Saudara, penumpangan tangan itu nggak sembarangan loh. Ya, ketika saya menumpangkan tangan kepada Pak Yakub, ini mengalir berkat Tuhan, mengalir kuasa. Kenapa? Tuhan kita nggak lihat dengan kasat mata, tapi saya sebagai gembala adalah wakilnya Tuhan. Jadi ketika saya tumpang tangan, seperti tangannya Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Jadi orang-orang di sekitar kita bisa menjadi saluran berkat, bisa berbicara kepada kita. Yang kedua adalah mereka yang dewasa rohani. Yang ketiga, dalam pandangan Alkitab. Kembali lagi, dasarnya adalah firman Tuhan. Dia ngomong, dia nasihati kita, itu dasarnya apa? Kalau cuma dasarnya pengalaman, itu bukan menegur namanya saudara. Itu kasih masukan. Beda ya saudara ya. Orang menegur, yang menegur itu anak Tuhan, dengan cuma kasih masukan beda. Makanya gini saudara ya, di gereja kita, hari Minggu itu tidak ada kesaksian. Sengaja saya bikin begitu. Kalau saudara mau bersaksi, datang dalam ibadah GC, dalam ibadah doa. Anda diberikan kesempatan untuk bersaksi. Kenapa? Dengar ya yang saya mau ngomong. Kesaksian yang saudara alami itu sebenarnya buat saudara. Saya ulangi lagi ya. Kesaksian Pak Yakub itu sebenarnya berkatnya Pak Yakub. Pak, boleh disaksikan? Boleh. Tapi boleh juga enggak. Tapi firman itu untuk semua orang. Saya ulangi sekali lagi ya. Kesaksian saya bisa disaksikan? Boleh. Boleh juga tidak. Karena kesaksian itu berkatnya saya. Tapi firman untuk semua. Firman harus disampaikan. Gak ada ayat yang berkata, saksikanlah kesaksianmu sampai ke ujung bumi. Ada?
Tapi banyak orang datang ke gereja hanya lebih suka dengar kesaksian. Oh, saudara nggak ngerti, saudara. Lu datang lu minggu ini, aduh, yang bersaksi itu baru diselamatkan Tuhan, jatuh dari pesawat hidup. Benar nggak? Benar nggak? Sepertinya kesaksian itu dipertontonkan lebih tinggi daripada firman. Kesaksian nggak salah, saudara. Tapi kesaksian bukan segalanya. Jangan tempatkan kesaksianmu, pertolongan Tuhan bagimu lebih tinggi dari firman. Haleluya jemaat. Tambah dewasa dah saudara mah. Benar dah. Saya garansi saudara, Anda yang setia di tempat ini Anda lebih mengerti firman. Nggak ece-ece saudara. Keempat, dalam keseimbangan. Bahkan yang kelima, memiliki pengalaman yang nyata. Next. Ini yang kelima dan yang terakhir. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehendak rencana Tuhan. Tuhan berbicara dalam keadaan situasi, bahkan dalam setiap musim hidup kita. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, perhatikan, tidak ada yang dapat. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat Senang jadi anak Tuhan, saudara. Saudara senang jadi anak Tuhan. Keadaan bisa berbicara kepada kita. Dan firman Tuhan menegaskan kalau dia tutup, tutup. Tapi kalau dia buka, saudara. Tidak ada satupun yang dapat menutup ketika Tuhan buka. Artinya kalau memang itu berkat saudara, mau setan manapun saudara, tetap berkat saudara. Tapi kalau memang Tuhan tidak kasih, jangan maksa. Ini yang saya sering katakan bahwa seringkali kita memaksa Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan. Anak yang terhilang, Pak, duit, Pak. Gitu kan? Pak, harta, Pak. Mana, bagianku mana. Kan begitu? Kalau kita terjemahkan, kita filmkan, dia ada di zaman sekarang kan gitu ya. Anak bungsu datang kepada bapaknya. Pak, mana, Pak? Sekarang saya mau tanya, bapaknya tahu nggak kalau dikasih uang anak ini pergi? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tapi bapaknya tetap kasih. Itu yang namanya bapak izinkan. Bukan bapak berkehendak. Ngerti gambarannya saudara? Ngerti ya? Dan tahukah saudara, ada banyak anak Tuhan hari ini berjalan dalam seizin Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama.